Semua teman-temannya itu tertidur. Lah, dibangunkan lagi Sony, Son bangun Son, katanya kamu pengen lihat. Itu orangnya datang, sosoknya datang. Semua teman-temannya ini tertidur pules, kayak seolah-olah mereka itu bahasa Jawanya mereka itu kesirep. Iqbal pun tangannya seperti ini kepada kakek-kakek tersebut. Dia bilang, "Mbah, nun sewu nggih, Mbah. Kula mboten ganggu. Saya niatnya kesini mau naik gunung." Lah, sementara si kakek-kakek ini terus bilang, "Kuwi mulya le. Mulya yo." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Iqbal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk yang ngirim cerita ini bernama Iqbal. Iqbal ini tinggalnya di Bangil, Jawa Timur. Jadi pada waktu itu Iqbal ini cerita bahwa dia pernah mendaki bersama teman-temannya yang sebelum-sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh Iqbal. Jadi Iqbal ini punya satu teman yang namanya Sony. Dia berteman lama tapi tidak bisa dikatakan sebagai sahabat. Tapi mereka cukup dekat. Sampai kemudian di tahun 2012, si Sony ini ngajak Iqbal untuk naik gunung. Makanya dari situ, Iqbal mengikuti saran dari Sony, seperti harus pakai sepatu, harus bawa jaket tebal, dan lain sebagainya. Pada waktu itu mereka mulai berangkat. Di hari Sabtu mereka berangkat, ada sekitar 5 orang berangkat, termasuk si Iqbal itu menuju ke satu daerah, pos perizinan Tretes. Jadi di pos perizinan Tretes ini adalah pos pendakian menuju ke Gunung Wulirang, juga Gunung Arjuno. Singkat cerita, ketika mereka mendaki, Iqbal dan Sony juga teman-teman belum mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Dan di malam pertama mereka sampai di pos yang namanya Kokopan. Di situ biasanya para pendaki bermalam di sana karena ada sumber air juga, dan pemandangan ketika malam hari itu bisa melihat lampu-lampu kota. Ketika mereka mendirikan tenda, ada juga beberapa tenda yang berkemah di sana. Ada sekitar 3-5 tenda. Dan pada waktu itulah Iqbal ini sudah mulai merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Jadi sekitar jam 7 malam, mungkin karena waktu itu Iqbal ini kecapean, Iqbal ini tertidur. Sementara teman-teman yang lain belum tertidur, mereka masih ngobrol. Ada yang di depan tenda, ada juga yang lagi bikin api unggun di depan tenda.
Dan suara-suara pendaki-pendaki yang lain itu masih terdengar sebenarnya oleh Iqbal. Nah, pada waktu Iqbal ini tidur, ketika Iqbal itu mulai terbangun, Iqbal mendengar suara pendaki-pendaki lain yang saling ngobrol, saling bicara, termasuk Iqbal sendiri mendengar suara teman-temannya. Nah, pada saat seperti itu, Iqbal juga mendengar ada suara perempuan yang lagi bernyanyi. Nah, awalnya Iqbal ini nggak curiga karena pada saat itu sekitar jam 8 atau jam setengah 9. Karena Iqbal yang dia ingat dia tertidur sekitar jam 7 malam setelah teman-temannya mendirikan tenda. Pada saat itulah dia mendengar ada suara perempuan yang nyanyi, dan nyanyinya itu nggak jelas. Suaranya persis tepat sekali di samping tenda. Nah, Iqbal pun keluar. Suara ini masih terus seperti itu, tapi Iqbal belum seksama memperhatikan suara tersebut karena awalnya dikira ini pendaki yang lewat iseng-iseng nyanyi. Gak lama kemudian, sekitar 10 menit berjalan, suara perempuan ini terus seperti itu. Akhirnya Iqbal pun penasaran, dia bilang ke teman-temannya, "Son, itu siapa sih yang nyanyi kok berisik banget?" Lah, sementara yang lain teman-temannya itu juga heran, suara apa? Ini loh, ada suara perempuan. Nah, teman-teman yang lain itu juga diem, gak ada suara. Iqbal pun keluar, ternyata begitu dilihat, di samping tenda itu gak ada apapun, gak ada satupun orang, dan suasana itu gelap. Nah, sementara suara perempuan ini masih terus terdengar, entah dari mana asalnya, yang jelas di areal sekitar sana terdengar suara tapi gak ada wujudnya. Iqbal pun duduk kembali, dan dia tanya sekali lagi ke teman-temannya. Satupun teman-temannya ini nggak ada yang mendengar suara perempuan bersenandung tadi. Nah, nggak lama kemudian, karena Sony ini tahu betul karakter Iqbal itu seperti apa, Sony sebenarnya juga nggak nyaman ketika Iqbal selalu membicarakan hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, Sony langsung bilang ke Iqbal, "Bal, udahlah, nggak usah ngomong-ngomong seperti itu. Aku nggak suka loh ya, aku sudah jelaskan dari awal, aku nggak suka ada tim pendakianku yang ngomong-ngomong tentang seperti itu. Maksudnya hal-hal yang mistis atau horor gitu." Nah, Iqbal pun karena merasa malu, Iqbal pun diem. Nah, nggak lama kemudian ada salah satu teman yang lain yang namanya Yugo itu sempat ngobrol dengan Iqbal. Dan pembicaraan itu tiba-tiba mengarah ke satu pembicaraan. Yugo ini tanya, "Bal, sebenarnya dengan apa yang kamu alami itu, kamu bisa nggak sih menghadirkan sosok yang kamu lihat itu, yang teman-teman lain nggak bisa lihat?" Nah, Iqbal pun menjawab, "Ya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang juga enggak, tergantung sosoknya yang seperti apa." Nah, Yugo melanjutkan tanya ke Iqbal, "Yang kamu lihat sendiri di posko Kopan ini ada sosok apa?" Nah, Iqbal pun menjawab, "Ada satu sosok kakek-kakek tua yang beliau ini disegani oleh makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar sini." Yugo melanjutkan tanya ke Iqbal, "Bisa nggak kamu hadirkan di sini sosok itu?" "Ya, nanti tak coba ya." Lah, sementara si Sony itu sudah menampakkan wajah yang nggak suka dengan pembicaraan si Yugo dan si Iqbal itu. Tapi waktu itu Sony ini diam. Nah, mereka pun melanjutkan masak-masak dan lain sebagainya, dan pendaki-pendaki yang lain di tenda yang lain itu sudah mulai istirahat. Waktu itu sekitar jam setengah 12 malam. Nah, Iqbal itu tiba-tiba manggil teman-temannya, "Yoga." Nah, Sony pun otomatis noleh. "Ini sosok yang kamu mau temui, ini beliau mau datang." "Yang mana?" "Yang kakek-kakek itu." "Iya, beliau sudah mau datang ke sini. Beliau mau hadir di sini." "Serius ya?" "Iya, serius." Nah, Sony pun langsung bilang, "Ya wis, cepetan hadirkan. Aku pengen tahu gimana sih, bener nggak sih yang kamu omongkan?" "Ya sudah, tunggu ya." Nah, teman-temannya pun masuk tenda. Karena mereka ini sudah mulai selesai masak-masak dan lain sebagainya, mereka masuk tenda sambil nunggu sosok yang dibilang oleh Iqbal itu. Nggak lama kemudian, Iqbal ini duduk-duduk sendiri di depan tenda. Sementara teman-temannya yang lain ada di dalam tenda. Nah, ketika Iqbal itu diam, ada sosok kakek-kakek tua. Beliau itu pakai tongkat dan jalannya tertati-tati. Tapi orang ini berwibawa sekali dari wajahnya. Nah, begitu sosok ini datang, berhenti persis di depan Iqbal, tapi
nggak mau mendekati Iqbal. Disitulah Iqbal ini langsung manggil teman-temannya. Hei Rek, orangnya datang, bapaknya datang. Nah begitu Iqbal ini manggil teman-temannya ini nggak ada yang jawab. Dan begitu dilihat ke dalam itu ternyata semua teman-temannya itu tertidur. Iqbal pun coba bangunin, yuk, bapaknya datang, yuk, kakek datang. Ternyata semua teman-temannya itu tertidur. Lah dibangunkan lagi Sony, Son bangun Son, katanya kamu pengen lihat. Itu orangnya datang, sosoknya datang. Semua teman-temannya ini tertidur pules, kayak seolah-olah mereka itu bahasa Jawanya mereka itu kesirep. Mereka kesirep dan nggak bangun sama sekali. Padahal Iqbal itu terus manggil teman-temannya sambil nepuk-nepuk paha, nepuk pundak dan lain sebagainya. Tapi teman-temannya itu tetap nggak bangun. Mereka tertidur pulas. Sementara sosok kakek-kakek ini terus berdiri di situ. Dan nggak lama kemudian sosok kakek-kakek ini pun mendekat ke arah Iqbal. Iqbal pun tangannya seperti ini kepada kakek-kakek tersebut. Dia bilang, Mbah, nun sewu nggih Mbah, kula mboten ganggu. Saya niatnya kesini mau naik gunung. Lah sementara si kakek-kakek ini terus bilang, kuwi mulya yo. Kakek-kakek itu cuman ngomong seperti itu dan tiba-tiba pergi dan menghilang. Nah setelah kakek-kakek ini pergi, teman-temannya itu bangun. Ono apa sih Bal? Kenapa sih Bal? Loh kalian ini gimana dari tadi kamu itu tak bangunin. Semua temannya itu bangun, sementara kakek-kakek ini sudah pergi. Jadi seolah-olah Iqbal semakin yakin kalau teman-temannya ini kesirep. Teman-temannya ini seolah terhipnotis ketika sosok kakek-kakek ini datang. Nah setelah kejadian itu Iqbal ini terus ngomong ke teman-temannya, aku tadi baru lihat sosok kakek-kakek. Teman-temannya nggak percaya karena mereka sendiri nggak melihat sosok itu. Dan Sony lagi-lagi dia semakin merasa nggak nyaman dengan kata-kata Iqbal yang seperti itu. Nah setelah kejadian itu pun Iqbal ini sempat bilang ke Sony, Son, besok pagi aku mau turun ya. Loh kamu ini gimana sih? Katanya mau naik gunung. Ini kita masih separuh perjalanan. Besok kita melanjutkan lagi perjalanan. Enggak Son, karena aku dapat pesan dari sosok Simbah itu, aku disuruh turun. Kalau kalian mau ikut turun, ya kalian turun besok. Kalau kalian mau lanjut enggak apa-apa. Biar aku jalan sendiri. Disitulah Sony ini kecewa dengan Iqbal. Kamu itu gimana sih, Bal? Kamu itu hanya gara-gara hal-hal seperti ini membuat kamu nggak melanjutkan pendakian. Padahal di atas nggak ada apa-apa. Kenapa kamu lebih percaya dengan sosok seperti itu? Sony bilang seperti itu. Iqbal sekali lagi menjelaskan, udah Son, aku minta tolong. Kali ini aja aku nuruti intuisiku. Kali ini aku nuruti kata-kata dari sosok yang aku percaya itu. Keesokan harinya, Iqbal pun mulai berkemas-kemas dan minta maaf ke teman-temannya bahwa dia memutuskan untuk turun. Sony waktu itu diam, seolah cuek dengan adanya Iqbal. Jadi Sony itu terlihat sekali agak kecewa dengan Iqbal yang turun itu, tapi Iqbal tetap minta maaf. Dan Iqbal pun turun. Nah, begitu Iqbal turun sendirian, sempat bertemu dengan para pendaki. Singkat cerita, Iqbal pun sampai di pos dan Iqbal pun pulang kembali ke Bangil. Nah, beberapa hari kemudian ada kabar dari teman-temannya, terutama dari si Yoga, bahwa ketika Iqbal turun itu dan mereka melanjutkan pendakian, ternyata di atas, terutama ketika sampai di puncak Welirang itu dan mereka turun, hujan itu turun begitu derasnya dan petir itu menyambar-nyambar. Jadi ada situasi di mana mereka itu sempat kebingungan, sempat panik ketika turun dari puncak dengan kondisi deras badai dan banyak sekali petir. Disitulah Yoga itu dalam batinnya sempat bilang, kalau saja aku ikut turun sama Iqbal, mungkin aku nggak akan ngalami situasi semacam ini. Sementara waktu itu Sony sendiri diam, dia nggak bisa ngomong apapun. Mungkin pada waktu itu Sony juga menganggap apa yang dikatakan Iqbal itu benar. Karena kondisi waktu itu di atas hujan deras, badai, dan mereka sempat terjebak lama di sana. Kalau saja waktu itu mereka nggak siap dari sisi logistik, juga dari fisik mereka atau mental mereka, mungkin mereka akan tersesat atau mungkin bisa mereka mengalami pingsan ketika turun dari puncak dengan kondisi badai seperti itu. Nah, ketika Yoga menceritakan hal itu ke Iqbal, Iqbal pun cuma bilang waktu itu, ya sudah, toh itu juga sudah terjadi. Aku sendiri cuma nuruti apa yang aku mau. Aku sendiri cuma nuruti apa yang dikatakan oleh sosok Eyang itu.
Nah, setelah kejadian itu berlalu, bertahun-tahun kemudian, Iqbal dan Sony ini masih tetap berteman, tapi mereka jarang sekali berkomunikasi. Nah, sampai kemudian di tahun 2017, di satu pertemuan mereka ketemu ngumpul lagi. Pada saat itulah Sony ini ngajak mendaki gunung lagi. Jadi waktu itu Sony ngajak ke Iqbal, "Bal, gimana kalau kita naik ke Gunung Semeru? Ini treknya lebih enak kalau dibandingkan dengan yang kamu pernah naik di Welirang itu." Lah, Sony ini selama bertahun-tahun, dari tahun 2012 sampai ke tahun 2017 itu, Sony sudah mendaki ke gunung-gunung yang lain. Jadi total pendakian Sony ke gunung yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat itu sudah komplit semua, sudah didaki. Bahkan yang ada di luar pulau seperti Rinjani, juga di Gunung Kerinci juga pernah didaki oleh Sony. Maka pada waktu itu Sony ini ingin ngajak temennya itu, ingin ngajak Iqbal untuk naik ke Gunung Semeru. Nah, karena Iqbal ini sudah tahu tentang Gunung Semeru, dia pernah lihat di satu stasiun televisi tentang keadaan Semeru yang begitu cantik, begitu indahnya, apalagi dengan Danau Ranukumbolo yang begitu cantiknya. Iqbal itu juga tertarik. Wah, kebetulan Son, aku itu sebenarnya pengen banget naik ke Gunung Semeru, dan aku memang nunggu kamu ngajak aku, karena aku lebih percaya kamu yang nemenin aku ketika mendaki. Ya sudah, kalau gitu bulan depan kita naik lah, persiapan dulu. Yang tak pesankan, Sony waktu itu bilang Iqbal ini disuruh cari sepatu yang mumpuni untuk naik, meskipun bukan sepatu gunung nggak apa-apa, yang penting dia pakai sepatu. Nanti tas dan lain sebagainya disiapkan oleh Sony. Nah, waktu itu sebenarnya teman-teman yang lain seperti Yoga dan juga teman yang lain itu ikut pendakian ke Semeru. Tapi entah kenapa sebelum hari H mereka memutuskan untuk batal mengikuti pendakian. Jadi yang ikut pendakian ke Semeru pada akhirnya cuma Iqbal dan Sony. Berangkatlah mereka di sekitar bulan Juli. Di tahun 2017 itu mereka berangkat naik motor menuju ke Lumajang. Jadi mereka cuma berangkat berdua. Mereka berangkat sekitar jam 10 malam dari Bangil menuju ke Lumajang. Lah, sesampainya mereka di satu daerah yang bernama Senduro, si Iqbal ini sudah mulai merasa kedinginan. Dan waktu itulah Iqbal sempat bilang ke Sony, "Son, ini masih jauh nggak? Sebentar lagi sampai, bentar lagi, sabar ya." Nah, begitu perjalanan naik motor, dari arah belakang Iqbal ini seperti didorong, sampai motor mereka itu seperti goyang, dan hampir mereka jatuh. Disitulah Sony ini sempat marah, "Bal, ngapain kamu itu?" "Nggak tahu, Son, ada yang gerakin dari belakang." Nah, karena Iqbal ini pakai tasnya itu cukup berat, jadi Iqbal merasa ada yang dorong tasnya. Disitulah mereka itu badannya agak goyang, sampai mengakibatkan motor mereka itu agak goyang. Hampir mereka itu celaka, sampai membuat Sony itu marah. Nah, Sony pun berhenti. "Itu tadi apa?" "Nggak tahu, Son. Aku itu kayak ada yang dorong dari belakang, tasku itu didorong." "Serius kamu?" "Iya, Son." Nah, Sony sendiri juga merasa ada yang goyang dari belakang. Sementara dia sendiri nggak tahu apa itu. Mereka pun melanjutkan jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos Ranupane. Di situ sudah banyak sekali pendaki yang sudah berdatangan. Sampai pagi hari sekitar jam 6, mereka pun cuci muka dan lain sebagainya, sarapan, dan mereka mulai membeli tiket. Sekitar jam setengah 8 atau jam 8 pagi mereka mengikuti briefing. Setelah mereka mengikuti briefing, sekitar setengah jam kemudian mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya. Waktu itu Iqbal ini merasa karena banyak sekali pendaki yang akan naik menuju ke Semeru, Iqbal awalnya nggak merasa yang aneh. Karena waktu itu Iqbal sendiri merasa pasti di atas ketika naik pasti banyak temannya. Nah, mereka pun melanjutkan jalan pelan menuju pos pertama. Ketika sampai di pos 1 itu, nggak ada kejadian aneh yang dirasakan oleh Iqbal dan Sony. Dan Iqbal itu merasa bahwa pendakian ini benar-benar menyenangkan. Semeru itu ternyata persis seperti yang dibayangkan oleh Iqbal. Begitu cantik, dan perjalanannya itu awal-awal juga nggak terlalu susah, banyak jalur-jalur yang landai. Setelah sampai di pos 1, mereka melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita,
Di tengah perjalanan, karena Iqbal itu bisa dikatakan juga jarang olahraga, apalagi nggak pernah mendaki gunung. Dan waktu itu Sony dengan perjalanan waktu dari tahun 2012 ketika mereka pertama kali mendaki, Iqbal merasa bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri Sony. Iqbal merasa bahwa Sony itu orangnya lebih dewasa, lebih ngayomi, lebih bisa membimbing. Ketika Iqbal itu bilang capek, Sony pun mempersilahkan Iqbal untuk istirahat. Iqbal sendiri merasa bahwa sering sekali dia ini istirahat, dan Sony sama sekali nggak marah. Jadi perubahan yang terjadi pada diri Sony itu terlihat banyak sekali perubahan. Sony lebih dewasa, tapi ada satu hal yang dirasa Iqbal Sony belum bisa berubah, yaitu tentang hal-hal yang mistis atau hal-hal yang gaib. Dalam hal itu Sony ini masih tetap menjadi orang yang skeptis terhadap hal seperti itu. Sony tetap menjadi sosok pribadi yang hampir nggak pernah percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, ketika mereka berjalan, belum sampai di pos Ranukumbolo, suasana ini sudah mulai gelap. Iqbal waktu itu sempat tanya ke Sony, "Son, ini sudah mulai gelap. Sementara katamu kita harus sampai di Danau Ranukumbolo. Ini terus gimana?" Sony bilang, "Sudah nggak apa-apa, meskipun kita terjebak kegelapan, nggak masalah. Aku bawa senter juga. Jadi kamu santai aja. Udah, kalau kamu pengen istirahat, nggak apa-apa, kita istirahat." Nah, hari ini semakin gelap, dan mulailah mereka menyalakan lighting. Mereka bawa senter juga pakai headlamp. Jalanlah mereka. Sementara pos Ranukumbolo itu belum juga terlihat. Hampir 2 jam berjalan, barulah mereka bisa melihat ada kerlip-kerlip lampu, dan itu menandakan bahwa mereka sudah dekat di Ranukumbolo. Nah, tapi mereka harus melintasi bukit untuk sampai di pos Ranukumbolo di dekat shelter itu. Nah, waktu itu Iqbal ini sudah merasa ada yang nggak nyaman. Jadi seolah ada yang ngikuti dari belakang. Nah, begitu Iqbal noleh, ternyata nggak ada siapapun. Karena Iqbal sendiri yakin pendaki ini begitu banyak yang naik ke Gunung Semeru. Pada saat briefing itu banyak sekali pendaki-pendaki yang ikut briefing. Nah, begitu Iqbal ini melanjutkan jalan, ada lagi suara langkah kaki di belakang Iqbal. Iqbal sekali lagi noleh, ternyata nggak ada satupun orang. Nah, Iqbal pun tanya ke Sony, "Son, kamu denger nggak sih ada kayak orang yang jalan di belakang?" Sony waktu itu menunjukkan wajah yang nggak enak, mungkin karena dia sudah capek juga. "Nggak ada, udahlah, nggak usah mulai ya. Nggak usah mulai, kita sudah dekat sama Ranukumbolo. Kita tinggal melintas sebentar, sudah sampai di Ranukumbolo. Udah, jangan mulai." Iqbal pun diem. Nggak lama kemudian sampailah mereka di shelter Ranukumbolo. Mereka mendirikan tenda dan mulailah masak-masak dan mereka makan. Dan nggak lama setelah itu mereka pun tertidur. Dan di tengah malam Iqbal itu masih belum bisa tidur karena masih banyak sekali pendaki ini yang rame. Ada yang teriak-teriak, ada yang juga bercanda dengan teman-temannya, tapi terlalu berlebihan. Waktu itu Iqbal ini merasa meskipun Iqbal ini bukan seorang pendaki, tapi Iqbal merasa bahwa harusnya ada yang didahulukan sebelum ilmu, yaitu adab. Nah, Iqbal merasa waktu itu kecewa dengan para pendaki yang ada di Ranukumbolo itu karena mereka tidak mendahulukan adab sama sekali. Ketika mereka sampai di sana, harusnya mereka mengutamakan adab dan tidak berlebihan ketika bercanda atau teriak-teriak seperti itu. Apalagi Ranukumbolo ini adalah tempat yang disucikan oleh beberapa orang. Nah, dari situlah Iqbal ini nggak bisa tidur karena banyak sekali pendaki-pendaki ini yang teriak-teriak. Nah, nggak lama kemudian Iqbal ini pun keluar dari tenda. Dia berdiri memandangi Ranukumbolo dengan ada cahaya dari bulan. Ranukumbolo itu terlihat samar-samar. Dan nggak lama kemudian Iqbal itu melihat ada beberapa belibis yang lewat. Sekitar 5 atau 10 belibis itu yang berenang di atas danau Ranukumbolo. Iqbal itu mengira bahwa di Ranukumbolo itu memang ada belibis atau ada angsa putih seperti ini. Jadi Iqbal itu takjub waktu itu melihat segerombolan belibis itu yang lewat, berenang, dan sesekali mereka terbang. Iqbal itu takjub dengan kondisi itu. Wah, keren juga ya Ranukumbolo, ada belibis-belibis seperti ini. Malam-malam mereka berenang. Dan gak lama kemudian
Iqbal itu melihat ada satu angsa dengan ukuran yang besar. Dan ukurannya itu nggak wajar. Angsa ini terlihat besar semakin mendekat ke tepian danau. Nah, nggak lama kemudian sosok angsa ini tiba-tiba menghilang. Disitulah Iqbal merasa, wah ini baru ada yang aneh. Tadi ketika dia melihat gerombolan belibis atau angsa-angsa itu, Iqbal belum merasa aneh. Tapi ketika ada satu angsa dengan ukuran yang besar, dan dia tiba-tiba terbang dan menghilang, disitulah Iqbal merasa aneh. Dari situ Iqbal mulai masuk ke dalam tenda. Dia nggak bilang ke Sony, Iqbal langsung melanjutkan tidur. Nah, pagi harinya ketika Iqbal ini bangun, dia semakin takjub melihat Ranu Kumbolo yang begitu cantik dengan kabut-kabut tipis yang ada di atasnya. Iqbal itu terus memandangi danau tersebut. Waktu itu Sony sempat bilang, kok nggak foto-foto, Bal? Enggak, Son, bagiku aku sudah melihat keindahan ini sudah cukup. Ngapain perlu diabadikan? Aku melihat ini sudah bisa menikmati. Oke, serius nggak pengen foto-foto? Enggak. Nah, disitulah ketika Iqbal melihat Ranu Kumbolo pagi hari dengan kabut tipis di atasnya, Iqbal merasa senang sekali. Pada waktu itu Sony langsung ngajak Iqbal untuk sarapan. Ayo kita sarapan dulu. Setelah kita sarapan, langsung kita jalan menuju ke pos Kalimati. Iqbal tanya, loh pos Kalimati itu apa, Son? Yaitu pos terakhir sebelum kita naik ke Semeru. Oh, berarti kita bermalam lagi 1 hari di sana. Iya, kita bermalam 1 hari di sana. Oh ya sudah. Nah, setelah mereka sarapan, mereka packing, melanjutkan perjalanan. Mereka naik ke satu bukit. Waktu itu Iqbal tanya, ini berat ya naik di bukit ini? Iya, ini namanya Tanjakan Cinta. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar, Iqbal bilang seperti itu. Nah, dari situlah Iqbal ini noleh melihat ke arah danau Ranu Kumbolo. Sekali lagi Iqbal itu melihat, ya Allah cantik banget danau ini. Baru kali ini aku bisa melihat atau menyaksikan pemandangan secantik ini, yaitu danau Ranu Kumbolo. Dan gak lama setelah itu mereka jalan melewati padang Oro-Oro Ombo. Singkat cerita mereka sampai di pos Kalimati, dan di sana banyak sekali pendaki yang sudah mendirikan tenda. Iqbal dan Sony pun memilih satu lokasi. Di satu tempat mereka mendirikan tenda, dan ketika di sana sore hari mereka sampai di pos Kalimati itu, Sony pun bilang ke Iqbal, Bal, kamu ikut nggak ambil air ke Sumber Mani? Tapi jaraknya jauh. Nggak apa-apa, aku pengen tahu, aku pengen ikut ambil air. Ya sudah, kalau memang seperti itu, barang-barang berharga kamu bawa, nanti tenda kita tutup, kamu jalan sama aku. Karena otomatis ketika nanti kita sampai di daerah Sumber Mani, hari pasti sudah mulai gelap. Ya sudah, mereka pun bawa jerigen-jerigen mereka menuju ke Sumber Mani. Mereka jalan. Karena perjalanan dari Kalimati menuju ke Sumber Mani itu cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan, dan perjalanan kembali juga 1 jam. Mereka jalan memasuki hutan-hutan. Di kanan kiri itu pohon-pohon besar. Mereka jalan, awalnya mereka masih ketemu banyak pendaki juga yang ngambil air di Sumber Mani. Jadi Sumber Mani ini adalah satu-satunya sumber air yang ada di Kalimati. Ketika para pendaki yang mendirikan tenda di Kalimati dan mau naik ke puncak Semeru, kalau mereka butuh air, mereka harus ngambil di Sumber Mani ini, dan perjalanannya sangat jauh. Apalagi Sumber Mani ini airnya keluar cuman sedikit sekali. Dan selain itu, banyak sekali binatang-binatang yang mengandalkan sumber air di Sumber Mani ini untuk air minum mereka. Jadi, ada kemungkinan pendaki itu juga bertemu dengan hewan-hewan buas yang ada di sana. Nah, hal inilah yang perlu diwaspadai oleh pendaki ketika mengambil air ke Sumber Mani, terutama di waktu gelap. Makanya, waktu itu Sony pesan ke Iqbal, nanti kamu yang waspada dan hati-hati. Jadi kita nanti akan cepet-cepetan ngambil air di sana. Oh iya, Son. Mereka pun jalan, sampailah mereka di Sumber Mani. Ternyata ada beberapa pendaki yang juga ngambil air di sana. Karena mereka ini harus antri, dan air yang mengucur itu nggak terlalu deras. Mereka sambil nunggu, nggak lama kemudian beberapa pendaki ini pun pergi. Karena mereka sudah ngambil air, tinggallah di situ Sony dan Iqbal. Iqbal waktu itu ngelihat Sony ini ngambil air karena mereka bawa banyak sekali jerigen dan juga botol-botol bekas
Sony ngambil air di sana sambil ngerokok, sambil megang botol airnya itu. Sementara Iqbal itu ngelihat dari jauh, karena dari awal Iqbal nggak diperbolehkan oleh Sony. Sudah, Iqbal kamu nunggu di sana aja biar aku yang ambil. Jadi Iqbal cuma bisa memperhatikan Sony dari jauh sambil ngerokok. Dan nggak lama kemudian Iqbal itu dengar ada suara anjing yang menggonggong. Iqbal itu ngerasa kalau anjing ini lebih dari 3. Nah, suara anjing-anjing ini semakin mendekat ke arah Iqbal. Semakin mendekat melewati semak-semak. Nah, begitu Iqbal ini noleh, ada sosok yang bawa anjing. Anjing ini dengan tali, ada sekitar 5 ekor anjing yang ditarik oleh satu orang, satu sosok. Dari kegelapan Iqbal itu ngelihat. Sosok ini semakin mendekat dan anjing-anjing ini seperti anjing buas. Dia itu kayak seolah mau menerkam. Semakin dekat Iqbal itu juga kaget. Ternyata sosok yang bawa anjing itu nggak ada kepalanya. Kepalanya buntung dan semakin mendekat. Tapi sosok yang bawa anjing ini lewat di depan Iqbal menuju ke dalam hutan. Di situ Iqbal ini cuma bisa diem, nggak bisa ngomong apapun. Sementara Iqbal noleh ke arah Sony, Sony itu nggak tahu kalau ada kejadian itu. Jadi Sony ini seperti biasa ngambil air. Nah, Iqbal cuma diem dan nggak cerita itu ke Sony. Karena Iqbal sendiri yakin kalau dia cerita itu ke Sony, Sony nggak bakal percaya dan bakal marah. Iqbal pun diem. Dan nggak lama kemudian, Sony ini pun manggil Iqbal. Bal, udah selesai Bal, ayo bantuin Bal. Iqbal pun mendekati ke arah Sony dan ngambil botol-botol yang sudah terisi air itu, dibawalah oleh Iqbal dan Sony. Iqbal pun jalan. Nah, karena kondisi ini gelap, apalagi sinar rembulan itu nggak tembus di hutan yang mereka lewati, karena banyak sekali pohon-pohon besar yang menutupi arah jalan. Jadi ketika siang matahari itu tembus cuman sedikit, apalagi waktu itu malam hari dan bulan itu sama sekali nggak tembus. Padahal ketika mereka ada di Kalimati, suasana itu masih terlihat oleh sinar bulan. Pada saat mereka kembali dari Sumbermani menuju ke Kalimati itu suasana gelap. Dan bisa dikatakan gelap yang pekat sekali, sampai senter mereka itu nggak menjangkau sampai terlalu jauh. Nah, karena waktu itu posisi Iqbal ini ada di depan, Iqbal itu jalan seperti biasa. Dan Sony bilang, Bal, hati-hati Bal, kamu ikuti kata-kataku. Kalau kamu harus belok kiri, kamu harus belok kiri. Karena banyak persimpangan di sini. Ya Son, siap. Iqbal pun jalan pelan. Dia jalan pelan, dan nggak lama kemudian hampir sampai di Kalimati. Mereka sekitar 45 menit perjalanan. Iqbal itu sudah melihat, Iqbal dan Sony sudah melihat banyak pendaki-pendaki yang ada di sana, menandakan, oh ini sudah dekat di Kalimati. Dan waktu itu, Iqbal itu merasa suara anjing yang tadi didengar Iqbal itu terdengar lagi dari arah belakang. Nah, Iqbal pun mulai nggak nyaman. Iqbal sudah mulai merasa nggak nyaman. Iqbal ini noleh ke arah belakang. Otomatis Sony ngelihat ke arah Iqbal. Kenapa Bal? Nggak apa-apa, aku dengar suara anjing. Sony pun bilang, iya aku juga dengar. Loh, kamu juga dengar Son? Iya. Dari arah belakang kan? Iya. Ya sudah, nggak apa-apa, toh kan anjing. Sony bilang seperti itu. Ya sudah. Nah, Iqbal itu dalam hatinya bilang seperti ini. Loh, Sony ini kan nggak tahu kalau anjing-anjing yang tak lihat tadi itu dibawa sosok yang tanpa kepala. Jadi Iqbal ini jalan sekali lagi, sementara suara anjing-anjing ini semakin dekat. Iqbal bilang lagi ke Sony, Son, suara anjing-anjingnya semakin dekat. Ya nggak apa-apa, kita minggir aja. Paling ada orang-orang yang bawa anjing itu. Biasanya warga sekitar bawa anjing mungkin. Lah, Iqbal awalnya terus jalan. Terus jalan, sementara suara anjing ini terus menggonggong dan semakin dekat. Nah, ketika Iqbal noleh, ternyata sosok tanpa kepala itu lewat lagi. Dan Iqbal itu sempat bilang ke Sony, Son, orangnya lewat Son, awas minggir. Sony pun minggir, dan ketika Sony ini minggir, Sony ini juga bisa melihat ada sosok tanpa kepala yang bawa anjingnya, sekitar 5 anjing itu melewati mereka. Jadi sosok ini sambil lari-lari kecil, ngikuti anjingnya yang juga berlari. Wow. Sementara sosok ini tanpa kepala, dan Sony melihat pemandangan itu, langsung tercengang, dan botol-botol yang dibawa Sony itu langsung berjatuhan. Karena waktu itu Sony ini nggak sadar, pertama kalinya dia melihat
kejadian yang nggak masuk akal yang dilihat oleh Sony. Sementara Sony ini adalah orang yang nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, dan saat itulah pertama kalinya Sony itu diperlihatkan hal yang menurut Sony nggak masuk akal. Sosok tanpa kepala yang bawa anjing lewat persis di depannya. Waktu itulah Iqbal ini manggil Sony, Son, sudah lewat Son. Sony itu masih diam seperti ini. Ayo Son, ke tenda Son. Ya, ayo. Kelihatan sekali Sony itu gemetaran, tangannya gemetaran, ngambil botol jatuh lagi, diambil lagi, saking takutnya. Iqbal itu bisa ngelihat jelas wajah Sony yang ketakutan. Jadi dia jalan pelan menuju ke tenda. Ketika di dalam tenda, Sony itu diam, kayak orang yang baru ngelihat sesuatu yang aneh. Ketika Iqbal ini tanya, kenapa Son? Ya Bal, jujur aku kaget melihat pemandangan seperti itu. Aku tuh nggak pernah ngelihat hal-hal yang aneh seperti itu. Kamu tahu sendirilah. Iya Son, sebenarnya sosok tanpa kepala itu sudah tak lihat ketika kamu ngambil air. Makanya ketika kita kembali ke Kalimati, aku dengar suara anjing itu, aku ini juga takut. Karena aku baru ngelihat sosok ini tanpa kepala itu. Ternyata kok kamu juga melihat sosok itu. Lah Sony diam terus. Ya Bal, dari sini mungkin bisa dikatakan aku agak percaya dengan hal-hal seperti itu, karena aku ngelihat sendiri sosok ini tanpa kepala. Iya Son, benar katamu Son. Ya sudah yuk kita tidur, kita masak dulu, kita makan, setelah itu kita istirahat. Nanti sekitar jam 1 dini hari kita muncak. Ya sudah, mereka pun makan dan mereka melanjutkan tidur. Sekitar jam 1 dini hari suasana ini sudah mulai rame. Para pendaki sudah bersiap untuk mendaki menuju ke puncak. Nah, mereka pun berjalan bersama-sama rombongan yang lain, mereka mendaki ke puncak Semeru. Singkat cerita, ketika mereka sampai di puncak Semeru itu, sekitar jam 6:30 pagi, waktu itu Iqbal sempat bilang ke Sony, Son, terima kasih ya Son, akhirnya aku bisa muncak ke Gunung Semeru. Selama ini aku cuma bisa melihat Gunung Semeru itu di TV, atau di acara-acara petualangan-petualangan. Sekarang aku bisa mendaki Gunung Semeru. Mereka pun turun kembali ke pos Kalimati, mereka mulai packing, dan mereka kembali. Nah, di pos Ranukumbolo itu, mereka mendirikan tenda lagi untuk menikmati semalam di Ranukumbolo. Ketika kami menceritakan pendakian ke Gunung Semeru, di beberapa hari kemarin Gunung Semeru mengalami erupsi. Dan kami meminta kepada teman-teman semua untuk menyempatkan waktu sebentar untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Kepada tim SAR dan relawan kami mengucapkan selamat bertugas untuk teman-teman yang mungkin bisa membantu dengan doa, atau mungkin teman-teman yang mempunyai kelebihan rezeki bisa menyalurkan donasi. Teman-teman semua banyak sekali teman-teman yang membuka donasi, bisa disalurkan di sana untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di sana. Demikian cerita yang kami ceritakan, cerita dari Iqbal ini. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.